Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad qadaqat hilati adrikni ya Rasulullah. Alhamdulillah, setelah sekian lama cuti lah istilahnya dari dunia medsos. Bukan karena apa, karena ada proyek akhirat yang harus saya kerjakan. Seperti yang para pemirsa lihat, ini adalah proyek akhirat. Ini adalah merupakan asrama putri yang terdiri dari 9 lokasi dan 1 kamar mandi, jadi 10 semuanya. Jadi mohon maaf atas keterlambatan permintaan dari para pemirsa karena ada kesibukan yang yang mendesak yang harus dilakukan. Mohon doanya, mudah-mudahan lancar. Barokahnya Kiasan Sepuh, Kiasan Sefrizal, Nyai Habsawati, dan guru-guru saya dan semua masyayikh genggong, orang tua saya. Mudah-mudahan pembangunan ini untuk asrama putri diberikan kelancaran. Saya minta Fatihah dulu untuk kelancaran pembangunan ini. Al-Fatihah. Baik, ternyata adanya live kali ini banyaknya permintaan dari teman-teman untuk lebih menjelaskan lagi masalah talak. Sebenarnya di konten-konten yang sudah berlalu sudah saya terangkan, mungkin kurang jelas di kalangan pemirsa atau teman-teman, jadi mereka masih banyak nanya sekalipun saya sudah menjelaskan. Untuk kesempatan kali ini saya mau menggunakan media biar mungkin lebih jelas mungkin ya. Mari saya Mas Torik, ayo. Ini santri yang ada, duduk. Ini santri yang ada di sini. Ini juga santrinya Kiasan Sepuh Genggong ini, berasal dari Jember ini. Sebelum saya terangkan, saya ulangi dulu. Jadi talak itu ada 3 ya. Jadi semua suami itu mempunyai kesempatan 3 kali dalam masalah talak. Nah, talak itu dibagi menjadi 2. Ada tolak roj'i, ada tolak bain. Tolak roj'i itu kapan dan di mana tempatnya, dan tolak bain itu kapan. Tolak roj'i ketika terjadi 1 atau 2 kali talak terhadap istri, itu dinamakan tolak roj'i. Tolak bain ketika sudah terjadi 3 kali talak terhadap istri. Ini perlu dipahami dulu. Oke, sekarang saya akan menggunakan Mas Torik ini saya anggap sebagai, anggaplah ini istri saya. Ya, bukan homo ini ya, bukan ya. Ini anggaplah istri saya. Coba dipegang HP saya dulu, Mas Torik. Mas Torik ini istri saya. Hari ini Mas Torik ini saya ceraikan 1. Saya bilang lafadznya mungkin sini, kamu saya jatuhkan talak 1. Ketika sudah talak 1, berarti jatahnya seorang suami itu tinggal 2, gitu ya. Dan tolak 1 ini yang dinamakan tolak roj'i, seperti yang di awal tadi. Apa sih tolak roj'i itu? Talak yang memperbolehkan kembali lagi kepada
istrinya tanpa menikah asalkan masih ada dalam masa iddah. Gitu loh Mas ya. Masa iddah itu berbeda-beda waktunya. Kita lihat kondisi perempuannya ketika ditalak. Seumpamanya Mas Torik ini masih subur rahimnya, alias masih bisa mengeluarkan menstruasi, berarti iddahnya adalah 3 kali suci. Jadi suci, haid, suci, haid, suci. Kalau sampai haid lagi dan suaminya tidak kembali, tidak merujuk, berarti sudah betul-betul cerai dengan istrinya. Kalau ingin kembali, harus menikah lagi. Nah, sekalipun setelah habis masa iddah di dalam tolak roj'i, terus si suami ingin kembali kepada istrinya, itu boleh, asalkan nikah lagi. Tetapi yang namanya tolak itu tetap tinggal 2 baginya, tidak pas jadi 3 lagi. Biar kenapa? Biar tidak dibuat mainan sama orang. Oke, paham ge? Nah, setelah kasusnya seperti ini, sudah ditalak dan ingin kembali kepada mohon maaf, tadi saya cuma menerangkan kalau wanitanya subur. Nah, sekarang kalau wanitanya sudah menopause atau tidak keluar menstruasi lagi, berarti masa iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. Itu masa iddahnya. Nah, sekarang kalau wanitanya hamil, berarti masa iddahnya sampai si wanita itu melahirkan. Nah, sekarang kalau wanitanya selesai melahirkan atau dalam keadaan nifas. Nah, dalam keadaan nifas ada seorang perempuan yang ditalak oleh suaminya. Itu bagaimana caranya? Cara menghitung iddahnya, yaitu adalah dengan yang pertama menunggu masa nifas itu selesai dulu. Setelah masa nifas itu selesai, kan suci, haid, suci, haid, ya kan? Masa nifas selesai, suci, haid, suci, haid, suci. Nah, ini agak panjang. Kenapa agak panjang? Karena memang seorang lelaki tidak dianjurkan untuk mentalak istrinya dalam keadaan tidak suci, ya, gitu loh ya. Beda dengan kasusnya yang tadi, kalau mentalaknya dengan dalam keadaan suci, maka lebih pendek masa iddahnya bagi wanita yang masih subur, gitu loh ya. Misalnya ini ditalak sama saya dalam keadaan suci, jadi iddahnya suci, haid, suci, haid, suci. Kalau sampai haid lagi, berarti selesai, iddahnya sudah selesai. Tapi kalau saya talak dalam keadaan haid atau nifas, lebih panjang. Nifas, suci, haid, suci, haid, suci, sampai suci ini selesai, baru habis. Kan lebih panjang. Jadi 6 kali langkah dengan 5 kali kan lebih panjang 6 gitu loh ya. Nah, tolak 1 itu dinamakan roj'i. Tolak 2 sama, tolak roj'i juga. Apa? Boleh kembali kepada istri tanpa menikah lagi, asalkan masih dalam keadaan iddah. Itu bedanya. Ini bedanya tolak roj'i dan tolak bain. Jadi tolak 1 dan tolak 2 itu sama hukumnya. Mungkin sampai di sini sudah mungkin lebih jelas lagi. Nah, sekarang bagaimana kalau sudah jatuh talak 3? Nah, talak 3 itu ada 2 modelnya. Modelnya atau cara untuk menjatuhkan talak 3 itu ada 2. Yang pertama bisa diangsur. Maksudnya angsur itu gini, bulan sekarang menjatuhkan talak 1 kepada istrinya.
Nanti 1 bulan lagi setelah rujuk menjatuhkan talak 2. 1 bulan lagi setelah melakukan rujuk menjatuhkan talak 3. Itu terjadi talak 3. Atau diambil sekaligus. Ini istri saya semuanya nih, Mas Torik ini. Saya bilang ke istri saya, Torik, kamu saya talak 3. Langsung terjadi tolak bain. Bagaimana tolak bain itu? Nah, tolak bain itu tidak sama dengan tolak roj'i. Kalau ingin kembali harus ada muhallil. Apa muhallil itu? Harus menikah lagi dengan orang lain, dan orang lain itu sudah mencicipi nikmatnya si perempuan, lalu si suami kedua ini mencerainya dan menunggu masa iddahnya lagi, baru bisa kembali kepada suami yang pertama. Jadi lebih lengkapnya begini. Jadi semuanya ini saya tolak 3 ini. Langsung tolak ka'bain. Mau diangsur tolaknya atau mau sekaligus kontan bisa terjadi. Jadi syarat yang pertama yang harus dilakukan oleh perempuan ini, yang pertama menunggu masa iddahnya selesai dulu. Ya kan, setelah ditalak. Habis gitu harus menikah lagi dengan orang lain. Setelah menikah, suami yang kedua itu harus menikmati malam pertama lah. Setelah menikmati malam pertama, harus dicerai oleh suami yang kedua. Setelah dicerai, harus menunggu masa iddahnya lagi. Setelah menunggu masa iddahnya sudah selesai, baru bisa kembali lagi kepada suami yang pertama. Nah, kalau sudah talak 3 ini terjadi dan sudah melakukan semua syarat yang saya sebutkan tadi, terus kembali lagi kepada suami yang pertama, maka talaknya sempurna lagi dari 1, 2, dan 3 lagi. Karena sudah menggunakan muhallil. Dan tolak roj'i tidak menggunakan muhallil. Gitu ya. Ini yang mungkin yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa. Kalau masih kurang jelas, tolong japri saya pribadi, sudah tidak apa-apa, di nomor ini, di bawah ini ya. WA saya ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih Mas Torik, mudah-mudahan manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.